Assalamualaikum guys, halo YouTube hangat tadi sekarang video welcome back to my channel. Kali ini kita telah sampai di mas'ab yang ke-21 dan siapakah santri yang kita mas'ab kali ini? Just let's see. Dia adalah santri yang pertama saya temui di Pondok Pesantren MTA ketika saya berkunjung untuk pertama kalinya, dan dia juga santri yang pertama saya wawancarai. Oke, yang sebelumnya kita telah mas'ab santri yang berasal dari sekitar, yaitu masih di sekitar Pulau Jawa saja. Sekarang kita loncat ke Sumatera, guys. Sekarang kita mas'ab santri yang berasal dari Jambi. Dan siapakah dia? Dia adalah Muhammad Nasrin Abdullah dari Jambi. Karena dia adalah santri yang pertama saya wawancarai dan saya temui, otomatis dia menjadi santri yang ketika saya pulang sambil melakukan editing video, saya masih mengingat namanya Muhammad Nasrin yang berasal dari Jambi. Kebetulan juga saat itu dia masih ditemani beberapa keluarga dan saya lebih sering memanggilnya Nasrin sih. Jadi yang awalnya saya kesulitan untuk mencari siapa santri yang berkenan menjadi narasumber untuk berita waktu itu. Namun alhamdulillah begitu saya dipertemukan dengan Muhammad Nasrin, membuat saya sedikit lega karena satu amanah telah terselesaikan. Berlanjut di hari-hari berikutnya, saya bertemu lagi dengan Nasrin dan santri-santri yang lain sampai kita semua menjadi semakin akrab. Menurut saya Nasrin adalah santri yang sangat mudah sekali menyapa. Bahasanya sih the greeter santri. Jadi ketika saya bertemu dengan Nasrin, selalu saja salam terlebih dahulu dan menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya Nasrin? Baik, seperti itu. Ya memang sih semua santri itu memang greetings atau salam, yaitu senyum, sapa, dan salam. Namun untuk Nasrin ini ada nilai tersendiri. Jadi pembawaannya si Nasrin dalam mengucapkan sapaan dan salam itu terlihat lebih wow gitu, terlihat berbeda dengan yang lainnya. Bagi saya dia adalah santri yang sulit dijelaskan dengan kata-kata karena saya sering menemui dia itu dalam berbagai kegiatan dan berbagai hal. Jadi saya pun belum mengetahui apakah hobinya, olahraga favoritnya, karena dia adalah santri yang saya temui sering melakukan banyak hal. Dan mungkin waktu bertemu nanti saya harus menanyakan apakah hobinya dan olahraga favoritnya, semacam itu. Selain sulit didefinisikan karena dia itu mengikuti banyak hal, dia itu adalah santri yang suka membantu teman-temannya, suka membantu ustadz tanpa memperdulikan itu tugasnya atau tidak. Karena saya perhatikan dia adalah santri yang ceria, ramah, dan peduli dengan semuanya. Ciri khas yang tidak pernah lepas dari dia adalah dia itu selalu mengedipkan mata, entah ketika melakukan sesuatu, bicara, atau bahkan ketika saya wawancarai. Ya lucunya sih di situ. Entah karena apa, yang jelas saya yakin itu karena sebuah kebiasaan saja yang sering dia lakukan tanpa ia sadari. Untuk respon dari orang tua, saya rasa saya juga belum pernah menemui atau mendapati komentar dari orang tuanya melalui sosial media saya. Namun saya pernah sekali menemui Nasrin ditengok oleh keluarganya yang tinggal di Jawa. Dan ketika masa liburan santri kemarin, saya juga sempat bertanya kepada Nasrin bahwa dia tidak akan ke Jambi, tapi pulangnya masih di Jawa, guys. Meskipun Nasrin adalah santri yang seru dan memiliki sapaan yang khas dan cerianya itu dapat, ternyata saya malah belum pernah membuat short movie atau film pendek bersama Nasrin. Mungkin ini ide yang sangat bagus untuk kedepannya bila dipertemukan lagi dengan Nasrin. Sepertinya perlu diagendakan untuk membuat short movie atau film pendek inspiratif bersama Nasrin dan teman-teman santri yang lain. Dan saya pernah menemui dia itu adalah santri yang suka menuliskan kata-kata untuk dirinya sendiri. Saya pun pernah menanyakan apakah kata-kata itu, tapi saya sedikit lupa. Kalau tidak salah, kata-kata itu adalah kata-kata motivasi untuk dirinya sendiri yang ditempel di kamar dan di benda-benda yang dia miliki. Kata-kata untuk Nasrin, ia adalah santri yang seru,
dan suka greetings atau salam. Jadi sapaannya itu ada nilai tersendiri guys. Dia itu menyapa dengan cara yang unik. Pesan-pesan saya untuk Nasrin ya, terima kasih telah menemani saya di Pondok Pesantren MTA dan mengisi berbagai cerita bersama. Belajar yang sungguh-sungguh hingga target-target yang pernah kamu tuliskan atau motivasi yang kamu tuliskan itu tercapai semua. Saya rasa cukup mashup video kali ini. I hope see you soon on the next mashup video. Just don't go anywhere and stay tuned on my channel. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah suasana menjelang maghrib sekeren ini guys. Insya Allah. Dan di depan ini saya ini adalah rombongan santri Pondok Pesantren MTA. Oke. I think I have to see you soon on the next video. Don't forget to subscribe and like. Goodbye. See you soon. I will always say goodbye. Syarif sedang menyiapkan logistik sama teman-teman santri yang lain. Ada nama-namanya ya? Kok kacamatamu dipakai lagi sekarang? Nasrin pakai kacamata. Katanya minusnya udah sejak SD ya? Minus berapa sih kamu? Ya sekarang 3? Masa? Ternyata sampai 3 juga ya? Latif ya? Bener ya? Latif ya? Oh, saya takut lupa. Udah lama gak kesini. Ini apa? Kak jeda semua apa sama baju? Oke, sedikit hujan sekarang dan saya harus bertahan di sini sekitar sampai jam berapa ya? Ya sekitar itu. Ya mau bilang susah juga ya. Ya pokoknya nantilah selama mungkin sekuat mungkin di sini karena masih banyak hal yang harus perlu saya selesaikan. Nasrin, assalamualaikum. Saya pengen tanya, kayak santri-santri yang lain, pertanyaannya sama ya. Ke Pondok Pesantren MTA apa yang kamu cari? Saya ke Pondok Pesantren MTA, saya mau cari akhlakul karimah. Terus, apa lagi? Nilai yang bagus. Nilai bagus, apa lagi? Teman yang banyak. Teman yang banyak, alhamdulillah. Apa lagi? Udah, itu. Ilmu. Santri
santri yang ditengok siapa namanya? Maslin sama Bimo. Naik apa dari Jambi sampai ke sini? Setelah itu acaranya apa saja? Oh, diklat. Berarti jenengan ini ikut SAR nantinya. Oh. Saya sebenarnya juga mau ikut, tapi karena tanggal 23-nya kakak kandung saya nikah, terus tidak diperbolehkan. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA. Dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada Kampung Damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan Kampung Damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.